Halo YouTube, selamat datang di channel Hidayat Syukur. Oke, di video kali ini saya ingin mereview kolam ikan yang ada di depan rumah saya. Kolam ini berukuran 1,5 kali 2 meter. Sengaja saya mengkonsep kolam ini dengan konsep full outdoor, di mana bisa dibilang dari pagi sampai sore kolam ini akan terus terpapar sinar matahari secara langsung. Ya, karena memang saya tidak menggunakan atap apapun di atas kolam saya ini. Nah, kolam ini terakhir saya ganti airnya itu sekitar 5 bulan yang lalu. Tetapi bisa kalian lihat di sini airnya masih cukup jernih sehingga kita bisa melihat ikan-ikan itu berenang di dasar ataupun di permukaan kolam. Nah, bagaimana cara saya mempertahankan keadaan atau kondisi air yang seperti ini selama 5 bulan tanpa ganti air? Sebenarnya caranya cukuplah simple dan mungkin sudah banyak orang yang tahu juga. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini adalah pipa yang berasal dari filter yang dipompa airnya oleh pompa air kecil yang biasanya dipakai di akuarium. Saya sengaja menggunakan pompa kecil biar lebih hemat dayanya. Untuk filternya sendiri saya menggunakan filter 3 chamber, 3 kotak. Ini chamber yang pertama saya isi dengan busa, dan di bagian atasnya saya kasih arang. Busa bisa diganti dengan jaring ataupun paranet ya. Saya kasih arang di atasnya untuk mengontrol pH agar tidak terlalu drop ataupun over sebagai hasil dari perubahan cuaca dari kemarau ke penghujan. Air yang dari chamber pertama ini dialirkan ke chamber yang kedua. Chamber yang kedua ini saya biarkan kosong, tapi di sini ada pompa air, fungsinya untuk membuang air ke selokan ketika saya ingin mengganti air kolam sebesar 50%. Jadi saya tidak pernah menguras habis air kolam saya. Paling banyak 50% atau 20%. Nah, ini adalah chamber yang terakhir. Ini kunci saya menjaga kondisi kolam agar tetap jernih airnya. Di sini saya menggunakan lampu UV yang saya beli dulu beberapa bulan yang lalu di Tokopedia. Kecil ini lampunya, dayanya hanya sekitar 5 watt, tapi ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit karena dia bisa secara efektif membunuh alga-alga yang terlarut di dalam air kolam saya. Ini adalah penampakan filter kolam saya di belakang gazebo. Chamber yang pertama isinya busa, spons, dan arang. Chamber yang kedua ini saya biarkan kosong. Chamber yang ketiga isinya adalah lampu UV dan pompa air kecil yang biasanya digunakan di akuarium. Nah, sedikit cerita saja. Dulu juga saya pernah merasakan problem di mana ketika saya memulai mengisi kolam ini dengan air juga ikan, dalam beberapa hari saja kolam saya ini berubah menjadi hijau. Akhirnya saya memutuskan untuk mengganti air secara keseluruhan. Memang jernih, tetapi hanya bertahan selama 4 hari. Setelah itu air kolam berubah menjadi hijau kembali. Akhirnya saya memutuskan untuk memasang atap di atas kolam saya ini. Tetapi itu hanya menunda saja. Sekitar 2 minggu kemudian air tetap berubah menjadi hijau. Saya biarkan semakin hijau pekat. Dari situ saya berpikir bahwa sebenarnya yang membuat kolam saya hijau itu adalah alga yang sudah terlarut di dalam air. Saya ibaratkan alga itu gula yang kita larutkan di dalam air. Jadi kita mau saring berapa kali pun gula itu akan tetap terasa manis. Bisa berkurang rasa manisnya, tapi tetap ada rasa manis juga. Nah, itu juga berpengaruh. Seperti halnya dengan alga. Alga ketika sudah terlarut dalam air, maka kita mau saring berapa kali pun alga akan tetap ada di dalam air itu karena dia sudah terlanjur terlarut. Saya pernah menggunakan
filter, berbagai macam filter, dan hasilnya tetap sama. Karena memang luar biasa di sini full outdoor, terkena sinar matahari, sehingga percepatan pertumbuhan alga sangat luar biasa. Sehingga saya memutuskan saya harus punya alat yang bisa membunuh bibit-bibit alga yang sudah terlarut di dalam air secara tuntas. Makanya saya langsung memutuskan memberikan lampu UV di chamber yang terakhir. Dulu air kolam saya hijau pekat, lalu saya berikan lampu UV di chamber terakhir. Saya nyalakan lampu UV itu sekitar 24 jam sehari selama 4 hari, dan alhamdulillah kolam saya jernih kembali. Nah, setelah jernih saya matikan lampunya. Saya nyalakan lagi lampunya kalau air kolam sudah terlihat agak keruh. Saya nyalakan 24 jam sekali saja, maka air akan kembali jernih lagi. Jadi saya hanya menyalakan lampu itu seminggu sekali, 24 jam sehari. Jadi pagi saya nyalakan, keesokan harinya saya matikan. Nah, itu saja tips dan review tentang kolam ikan saya. Tentunya kolam ikan saya ini tidak terlepas dari masalah-masalah lain, seperti halnya kolam-kolam yang ada di luar ruangan, seperti kotoran yang mengendap, kotoran dari kotoran ikan maupun kotoran dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Silahkan tunggu video saya berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan jangan lupa like, subscribe, dan share video saya jika menurut Anda video saya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.